warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam podcast Bang Donai bersama saya Yadi Jayasantika. Kita ketahui bahwa banyak muka baru di anggota dewan baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Muncul anak-anak muda, bahkan tadinya aktivis yang mendemo sekarang demo. Salah satunya di kabupaten sekarang ada Azlar Anas, anggota DPRD Kabupaten Serang sekaligus ketua fraksi ya. Komisi 4. Sehat. Alhamdulillah baik bang. Saya namanya Om Anas. Jadi kita jalan ini padawannya dia ya sini. Ya biasa bang. Udah mulai banyak aja nggak? Udah mulai pelan-pelan lah. Nih kita lagi ini pembahasan ya persiapan buat 2025. Udah apa ini AKD segala macam kan ya? Udah ada pembagian AKD dan udah beres kalau itu mah. Tinggal ini aja nih pembahasan 2025 anggaran. Oh iya betul. Nah di orang kan tahunya saya dulu sama Anas di Cilegon. Saya di Cilegon, Anas ini apa aktivis. Jadi kalau ada yang menceng-menceng pasti Anas teriak-teriak tuh di. Wajar ya. Lalu sekarang ke politik dan ini kemarin film yang pertama ya. Film pertama bang. Langsung jadi Alhamdulillah. berapa suara kan? Dapat sekitar 5.500-an lah. Wow, pertama ya? Pertama bang. Bahaya nih buat tahanan. Nah, dari aktivis ke dewan, emang dari awal sudah direncanakan nih? Kalau direncanakan sih memang dilihatin memang loh, cuma memang persiapannya kan harus matang ya. Jadi memang momentumnya pasti ada 2024 ya siklus 10 tahunan kan. Jadi aku di aktivis itu atau dia itu sudah ada rencana di sini ke politik itu. Kalau di politik jadi ingat kata ibu saya pas saya ditanya dulu zaman waktu SD, nah cita-citanya apa, terus ibu saya jawab saya jawab katanya pengen jadi anggota DPR. Nah itu awal dari SD tuh kecil pertama kali. Nah jadi memang ketika saya kuliah jadi aktivis, nah hanya saya aja yang diperbolehkan sama ibu saya. Kalau ada yang saya ada yang diperbolehkan, karena biasanya kan ya banyak pandangan miring orang-orang tentang aktivis yang ya kalau dibilang nanti masa depannya nggak ini gitu kan. Nah setelah lulusnya biasa kan, nah, alhamdulillah ya kita dikasih orang tua kepercayaan untuk itu tadi jadi aktivis ya. Mungkin karena omongan dari kecil itu terpatri sampai sekarang gitu bang. Nah lalu kan Cilegon kan aktivisnya di Cilegon ya, kalau di Cilegon. Nah Terus kuliah sesuai jadwal, sesuai lewat lumayan ya. Nggak keseluruhan ya. Nah, lulus langsung kepikiran ke politik bisa ya, kan habis lulus saya nggak kepikiran di ini, saya gabung di ini aja dari aktivis, gabung di lembaga survei aja. Dari situ mungkin ya. Dari situ muter-muter bantuin konsultan lah ya, muter-muter bantuin pilkada di daerah-daerah. dari situ belajar. Nah dari situ belajar, punya pengalaman begini seperti itu. Ngadepin masyarakat begini. Ngadepin masyarakat, kalau masyarakat kan saya udah muncul jauh bang, jadi saya tahu betul karakter masyarakat begini. Nah sampai kemudian menentukan masuk partai politik dari itu banget gimana ceritanya Mas? Memang saya dulu menganalisa ini asosiasi politik ya, dan salah satu memang pesan dari para senior kalau masuk partai upayakan yang pernah berkuasa.
Nah, dan saya lihat memang Pak SBY saat itu, Pak SBY ini contoh anak bangsa yang luar biasa kan, dan dia tidak melanggengkan kekuasaan ini. Jadi memang menurut saya bagus. Partai Demokrat Nasional dan religius, jadi saya masuk, dan di situ memang banyak anak-anak muda. Dan yang paling sangat ini, saya sangat sering bersentuhan dengan orang-orang Demokrat. Di beberapa pilkada, menangani pilkada di luar dulu saya sering bersentuhan dengan orang Demokrat. Makanya ya makin ya, jadi cinta ya. Gitu. Jadi saya sebenarnya sudah lama jadi pengurus ini. Dulu direkrut sama salah satu, ada senior kita tuh Bang Jimmy. Saya direkrut karena di zamannya Pak SBY itu masih jadi ketum bagian anti KPK. Di DPP itu. Nah, ketika masuk ke DPD Demokrat, ya masuk ke DPD Demokrat, ya bareng sama Nasibin saya Pak Eko. Karena kita ketemu udah lama ya. Kepengurusan baru itu ya. nasibnya tua wakil. Iya, Bang. Jadi ilmu konsultan di kepala ya. Ya sebenarnya kalau dibilang ya sedikit kepake lah. Gitu kan. Sekarang juga kan kadang kan memang kan sebenarnya apa yang kita lakukan di daerah-daerah pemenangan pemilu ya nggak jauh beda lah sebenarnya. Hampir sama begitu. Ya hampir sama, cuma untuk wilayah masyarakat aja mungkin berbeda-beda penanganannya. Nah, ketika kemudian akhirnya jalan di Kabupaten Serang, kenapa nggak di Cirebon? Jadi kan kembali kepada pertama, saya memang ya cukup lama tinggal di Cilegon dan menganalisa bahwa kos politik di Cilegon kan cukup tinggi. Saya berpikir seperti itu, dan tingkat pragmatisme orangnya saya lihat tinggi, dan ini bagi calon-calon pemula seperti saya ini susah. Kenapa gitu ya? Kita nggak bisa. Ternyata memang ya begitu organisasinya Bang. Ternyata dan itu yang pertama menjadi dasarnya. Yang kedua itu saya melihat begini. Nah, kalau saya di dapil 2 Serang 2 ini, saya melihat bahwa yang tadi kalau saya mendorong di sana, saya terpilih di Cilegon sementara saya tinggal di Keragilan kan. Tinggal di Keragilan kan nggak lucu juga nanti bagaimana ininya. Akhirnya saya memutuskan maju di tempat saya tinggal. walaupun Cirebon sempat dipertimbangkan ya. Ya sempat saya pertimbangkan untuk maju di sana. Jadi setelah matang-matang saya analisa jumlah kursi, jumlah populasi masyarakatnya, dan partisipasi masyarakatnya, ya saya putuskan di Keragilan. Lebih luas gitu ya. Lebih luas. Kalau sana ada kekompakan gede. Waktu pertama kan beda jadi konsultan atau belum pernah ya, kemudian nyalek, strateginya sudah disusun dulu atau jalan aja lah gitu? Ya memang saya strategi saya susun, sudah saya siapin matang. Saya kan operasinya sampai 2 tahun kan. Memang saya udah siapin. Nggak begitu aja disiapin dari sebelumnya. Memang saya udah siapin 2 tahun. Operasinya 2 tahun sebelumnya saya siapin. Nah jadi memang udah saya siapin matang lah kan. Saya jauh-jauh hari sudah baca peta suara. Nah jadi memang di situ kita pelajarin daerah-daerah mana aja yang memang yang masih berpeluang kita untuk ini, karena memang dapil saya dapil 2 ini kan cukup dibilang heterogen juga, sama dengan pemilu Cilegon sama Sama belum ya, banyak pendatang ya. Iya, kosnya tinggi juga kan, Cikambe kawasan industri juga kan. Nah juga memang ya harus benar-benar kita mapping gitu Bang. Jadi memang persiapannya lah
benar-benar kita harus ini pelajari benar-benar. Kan Bapak hanya petahana yang bisa meraba suaranya begitu. Kalau ini pertama ya, bisa sebanyak itu, seminggu juga memang kayaknya bakal banyak deh. Percaya diri juga turun itu. Juga saya kan gini, menganalisa dari suara calon-calon menganalisa suara perolehan suara dari incumbent yang dulu di internal itu, bukan cuma di internal, semuanya saya katakan. Nah segini, batas maksimal mereka kan segini. Artinya kalau mereka dapat misalnya dapat 2.000, nah nggak jauh-jauh, mereka banyak 2.500, 3.000, kan pasti seperti itu. Karena jarang sekali teman-teman dewan itu berpikirnya gua harus bawa 1 kursi. Nah jarang sekali. Nah saya kemarin berpikir bahwa saya harus bawa 1 kursi, bukan saya ngambil kursi gitu incumbent. Jadi sebenarnya ketika memang saya udah nyiapin, makanya kan sekitar 5.000 lebih itu saya rasa ya karena saya berpikir kemarin ya memang saya bawa di 1 kursi. Ternyata memang kondisinya kemarin itu memang luar biasa ya, nggak bisa kita ini hanya banyak tumbang ini ya. Jadi memang harus benar-benar satu ini kita benar-benar luar biasa kemarin. Dan saya sudah melakukan ini kan udah lama, 2 tahunan ya. Operasi di kandang istri ya, rumah istri. Nah ya, ketika kemudian sekarang di saat yang sama juga karir Anas melesat begitu, jadi anggota dewan, menjadi ketua praksi. Kalau saya nggak salah dengar juga ketua DPC ya. Ya, jadi memang alhamdulillah bang, kebetulan saya dipercaya oleh Ibu Ketua. Nah, Ibu Ketua DPD begitu Oktavia Jayabaya, Pak Eko Susilo sebagai sekretaris, mengusulkan kepada ketum untuk saya menjadi PLT DPC. Nah, memang sebenarnya kemarin kan bukan saya, ada yang lain. Cuma memang, kondisi politik di Kabupaten Serang ini kan memang ya dinamis lah. Jadi memang saya ditugaskan oleh Ibu Ketua dari Pak Sekretaris DPD untuk mengemban amanah ini PLT DPC. Nah, seperti itu bang. Nah, kalau katakanlah sebagai dewan baru begitu, banyak senior di DPC kan, petahana segala macam. Bagaimana manage dengan senior, sebenarnya kalau dibilang teman-teman hari ini kan seliburan ya. Kalau dibilang bicara politik, ya saya yang paling senior di antara mereka, yang paling lama. Tapi bicara kedudukan dia di dewan tidak mungkin ya. Tapi kalau bicara kedudukan dia di dewan, ya mungkin kan ada yang berbeda dia. Tapi kan bicara kepartaian saya senior gitu. Nah ketika di dewan itu walaupun latar belakang aktivis, kritis ya mas, belajar adaptasi lagi mas ketika masuk ke dewan. Nah jadi ini bang, karena memang sebenarnya kan kita alhamdulillah ya, jadi aktivis itu banyak berteman, banyak bergaul. Jadi saya nggak canggung lagi bang, nggak canggung untuk ya beradaptasi teman-teman DPR. Karena kan biasa dulu waktu jadi dewan juga, waktu jadi aktivis juga kita kan ngebahas anggaran juga DPR. Jadi ngebahas anggaran, anggaran, dan dulu ya pas jadi sekarang ya biasa aja, udah ngerti apa dari sudah biasa ngambil dia. Dan dia ini tahu. Kayak ketika kemarin saya lihat kan ada demo juga tuh ya, lagi apa? Nah sekarang posisinya terbalik tuh, bagaimana? Harus kan masih mengetahui psikologis teman-teman demo dan selain kita juga ada biasa kan? Ya makanya gini bang, saya justru senang melihat adik-adik
seperjuangan mahasiswa yang hari ini mereka menyuarakan, saya support lah. Dan juga nanti juga malam ini juga kan mereka ngajak ngopi juga gitu kan, saya support lah teman-teman mahasiswa, karena kita ini harus menciptakan ruang-ruang penyampaian aspirasi terhadap pembangunan. Kenapa? Cek sebenarnya pemerintahan dia mahasiswa, karena mahasiswa ini juga menyampaikan aspirasi, menyampaikan permasalahan yang dia dapat, ya insya Allah dia murni dari mahasiswa. Dan kita sebagai unsur pemerintah sekarang jangan takut di demo, jangan tadi untuk dikritik, jangan gitu. Artinya saya sangat support, ayo makanya demo saya bilang masuk aja. Ini kenapa? Ini kita ini jabatan ini kan nggak ada yang bisa bertahan lama, bang. Ada siklus gitu kan, artinya ya dulu saya tukang demo, sekarang di parlemen. Jadi saya berharap ke depan juga mahasiswa, ayo bareng-bareng kasih masukan apa yang perlu kita perbaiki, ayo kita perbaiki bareng-bareng. Nggak bisa, jadi jangan anti kritik, jangan zaman lagi yang benar-benar yang anti kritik gitu, bang. Nah, kemudian Mas nih, sekarang kalau politik naluri aktivisnya pasti masih ada, naluri konsultannya pasti masih ada. Tapi sebagai penulis kan harus maju dan berkumpul. Gimana melihat dengan latar Anas dan dunia politik sekarang? Termasuk soal pilkada lah misalnya. Jadi ada perbedaan. Ya memang banyak perbedaan di ruang-ruang itu, cuma memang kan antara di ruang aktivis dan di ruang organisasi tetap saja kita harus fatsun. Nah, artinya memang ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, jadi memang di partai politik ya harus fatsun. Apa yang dikatakan oleh pimpinan harus kita laksanakan, dan itu harus kita menangkan. Jadi sama halnya hari ini gitu kan. Tapi memang hari ini ya kita siap, apapun yang menjadi perintah pimpinan sampai hari ini saya laksanakan. Jadi proses-proses yang terjadi juga kita dorong sesuai dengan arahan dan instruksi pimpinan gitu, bang. Nah, kalau berarti ya ada mantan aktivis banyak yang masuk parlemen, kemudian bagaimana membedakan bahwa ini ruang parlemen dan ruang aktivis ya. Nah, harus menghadapi bagaimana ya, semacam kalau ini parlemen beda dengan aktivis. Nah, itu juga sempat muncul nggak sih Pak? Jadi justru gini, bang, kan sebenarnya kan kalau dulu kan aktivis itu kan di jalanan, sebenarnya kan parlemen ini kan tiga fungsi ininya Sama ada kontrol ya. ada kontrolnya, budgetingnya. Nah kan, pertama kalau kita mengkritisi ini jangan rusak, kalau dulu kan cuma mengkritisi aja. Nah sekarang kita menganggarkan. Nah jadi sebenarnya kalau dulu kan ini jangan rusak, jangan perbaiki. Nah sekarang nah sekarang ini jalan rusak, tetapi ini anggarannya tolong benerin. Nah artinya ini sejalan, bang. Gitu. Bahkan di cover ya. Iya, karena kita juga bisa saling dibilang ya saling, kan sebenarnya ketika ada demo kan ada komunikasi yang tersumbat. Kalau kita jadi dewan hari ini kan insya Allah kita dorong peluangnya. Nah makanya saya kemarin hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat saya sangat kritisi program-program. Nah makanya jadi program yang harus kita akui juga gitu kan, pembangunan yang dilakukan kita itu kemarin cukup berhasil kan, poros desa kan itu betonisasi luar biasa. Dan sekarang juga saya dorong yang RTLH, PJU, penerangan umum sama ya PJU dan jalan-jalan pengurus desa ini harus ditingkatkan, dibenerin. Nah ini yang
kita soroti. Ini juga besar anggarannya yang kita harus benahi ke depannya. Nah itu ya fokus saya, karena memang saya kan di Komisi 4 kan, infrastruktur dan pembangunan. Alhamdulillah bahwa perkembangan infrastruktur di KPK sudah. Cuma memang poros desa ini harus kita benahi. Kan jalan-jalan gang desa Lampung, nah ini kita sudah dorong, kemarin juga menyampaikan tolong didorong nih Pak Kadis, papin bloknya, ininya, nah ini kan drainase. Nah, jadi ke depan ya benar-benar ini bisa ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita juga mendorong, bilang saya juga, karena saya juga punya perda juga, saya juga mendorong ada perda CSR. Ya, jadi kalau slogan udah ada lembaganya, kalau kabupaten itu kemarin forum, saya dorong ini untuk jadi lembaga pada ini dalam CSR gitu ya. Nah, jadi biar supaya CSR dari industri ini transparan maksudnya, sehingga bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi adalah salah satu daerah ini. Jadi kan selama ini kita nggak tahu CSR yang terkumpul di kabupaten sana berapa. Kita dorong, nah ini yang bisa lihat nih, bantuan misalnya masyarakat Jamban ini, nah itu bisa. Nah orang banyak melihat bahwa wilayah Sarangpunyo itu katanya sudah tersentuh di wilayah saya. Nah menurut saya sendiri sebetulnya Sarangpunyo di wilayah Sarangpunyo yang banyak industri itu potensi bukan hanya CSR, mendorong membantu APBD atau Pemda menciptakan lapangan kerja, lebih infrastruktur menarik. Nah jadi begini Bang, memang dia ini dramatis juga, karena memang yang kita lihat hari ini perizinan industri kan ada di provinsi dan di perusahaan sesuai dengan kategori perusahaan pabriknya masing-masing. Nah justru kini kita harus memperkuat, dan saya juga kemarin lagi mengkaji bagaimana ini kita dorong ada perda ini keberpihakan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan industri. Nah yang terdampak industri ya. Contoh bagaimana ke depannya kita mendorong, saya lagi diskusikan ini perda, kalau kita dorong dari perda, diskusikan bagaimana besok di sekitar kawasan industri ini wajib masyarakat diterima bekerja 50%. Sisanya baru ngambil dari warga lain. Tapi 50% harus sekitar warga sekitar sesuai dengan kriteria dan ya peluang dan ini ya spesifikasi kebutuhan dari industri tersebut gitu. Jadi kita harus dorong itu, karena undang-undang kan 30% ya. Nah sekarang kita dorong dari 50. Jadi ketika nanti bank ya di punya pabrik mau MOU mau berdiri, saudara ini siapa? Ini kita ini 50% nih karyawannya bagi orang sekitar. Gitu. Jadi jangan sampai orang kita ini ngambil mati di rumah parah. Itu yang jangan sampai itu terjadi. Itu yang saya dorong. luar biasa. Jadi salah satu pengatasi pengangguran ya harus dorong itu. Karena kalau nggak ada itu ya susah. Ada industri tapi saya kan itu ya kan saya sudah bayar pajak, merekrut orang sini. Kalau alasannya kan nanti pas awal merekrutnya dulu dengan orang, ya kan setahun dikeluarin kan biasanya gitu lah. Kan itu banyak yang saran doangan itu. Nah makanya kalau nggak ada aturan yang mengikat pasti begitu. Jadi kita dorong ke depannya biar supaya ada aturannya. Nah begitu bicara kerja, bicara infrastruktur ya, kan kita memang kemarin lagi mendorong perda untuk RT RW. Saya juga mendorong kemarin agar ya kan Kabupaten Serang ini belum ada titik kotanya. Jadi di mana pusat pemerintahan kan harusnya ada kotanya gitu. Makanya sempat saya tanyakan kemarin kepada Kadis PU, iya Pak, belum Pak. Nah, jadi saya mendorong itu titik kotanya dulu. Iya. Biar supaya ya maaf orang ke Serang ini, di Kabupaten Serang ini
nggak nanya lagi. Ini kan biasanya kita ini kan Ya kabupaten kota ya. jadi kita dorong tuh Laptopnya belum ada. dia BPH-nya itu sudah saya dorong kemarin. Ini harus segera didorong untuk titik kota Kabupaten Serang. Biar investasinya baru bangun hotel, bangun ini, alun-alun Kabupaten Serang. Wajahnya jelas. Wajahnya ada. Ini semua pada semua. Jangan maaf ya, jangan sampai seperti ini. Seluruh kita ambil. Biasanya jangan, artinya nanti kalau sudah terlambat bangun ini susah. Udah keburu malam, ada pelebaran segala macam. Oh iya. Tapi bagus nanti artinya titik kota harus segera diubah. Iya itu saya. Kalau udah ada harus bongkar gitu. Iya. Kan pusat MK itu belum muncul pusat kota. Nah, dari undang-undangnya kan jelas, tapi di mana nih pusat kotanya? Dari situ pertumbuhan bisa kelihatan. Gitu. Ini nih yang harus dibagi lagi RW di Kabupaten Serang. Itu yang didorong oleh. Ini yang kita dorong agar supaya ini segera dibereskan. Kalau menurut Serang ada beberapa opsi untuk ibu kota. Ya memang nggak di mana-mana nggak jauh dari pusat pemerintahan. Gitu kan Di sekitar situ lah, di sekitar situ. Gitu kan nggak jauh dari pusat pemerintahan, tapi itu memang harus didorong sama kita biar supaya orang iya ini ibu kota Kabupaten Serang. Sekarang mau jadi ibu kota Serang gimana kan? Iya. Ada kepopodan. Sini ada. Kalau kita salah ya. Jangan salah-salah lah kita ada orang. Kita juga memang karena memang berkaitan dengan ini. Betul. Ya. Wajah kita itu ya. Kemana? Kecerdas. Kemana? Rambutnya ada kecerdasan ya. Iya benar ya. Luar biasa. Memang harus kayak kita lah. Inspirasi juga buat anak muda. Nah, pertanyaan dari Mas. Buat aktivis, buat anak muda yang mau terjun ke politik seperti Anas, apa tips dan apa namanya motivasinya? Pertama memang buat para aktivis, mahasiswa, para aktivis ini ya kita jangan pernah apa namanya berjuang tulus aja. Jadi jangan berpikir gue dapat apa berjuangnya nanti jadi apa. Cuma memang ya semua harus diimbangi dengan pendidikan. Dengan kenapa? Dengan kita jadi aktivis kita banyak tahu tentang ilmu pergerakan, ilmu politik, pertemanan, jaringan. Nah ini kan yang kita bangun. Semua terbuka dari sini. Jangan mikir dulu. Banyak kan sekarang proses. Kita lihat prosesnya. Insya Allah kalau kita tulus berjuang buat masyarakat, insya Allah Allah pasti ya memudahkan kita lah. Meskipun kerja keras pasti ada hasil. Ada hasilnya. Proses yang penting prosesnya jelas. Gitu lah. Oke, lama kerasa nih. Terima kasih banyak. Siapa? Ibu Farida. Ini saya dari ibu kemarin, tapi saya paham dengan orang ibu. Kalau orang sibuk pakai di mana, jadi saya jadi paham orang itu. Sukses terus Mas. Mudah-mudahan nggak berubah idealisme dari aktivis setelah pilihan. Amin. Salam buat kawan di Dengar ya. Siapa? Terima kasih banyak Bang. Oke, itulah podcast kita dengan anggota DPRD Kabupaten Serang sekaligus ketua fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Serang, Alisa Anas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.